wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Allah Ta'ala aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, para orang tua-tua kami, para alim, para ulama yang sangat kami muliakan, jamaah salat maghrib Masjid Ar-Rahim yang sangat kami muliakan, insya Allah semua kita yang hadir pada malam ini senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah, pada malam ini kembali Allah mempertemukan kita di Masjid Ar-Rahim ini dalam rangka majelis ilmu, menunggu masuknya waktu sholat isya. Maka berniatlah kita untuk beriktikaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena barang siapa yang melaksanakan ibadah sholat kemudian dia duduk dengan niat beriktikaf menunggu masuk waktu sholat berikutnya, maka dia dicatat sebagai orang yang sholat terus menerus. Jadi walaupun Bapak Ibu kita duduk mendengarkan ayat-ayat Allah yang akan kita bicarakan, tetapi di sisi Allah kita dicatat sebagai orang yang sholat. Inilah keindahan Bapak Ibu majelis ilmu yang diawali dengan sholat dan menunggu masuknya waktu sholat. Tidak ada yang kita harapkan kecuali kita ingin mendapatkan ridho dan kembalinya kita nanti Allah ampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Berselawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada bulan yang lalu kita membicarakan tentang kematian. Kita ambil surat Al-Jum'ah, surat 62 ayat yang ke-8 dan surat Fatir ayat 29. Ya itu enggak Pak? Ya Bu? Ya kan sajalah walaupun tayyun dan jadi supaya cepat ya. Malam ini kita masih berbicara tentang kematian. Tema kita hari ini menjemput kematian yang indah.
Dalil kita telah saya bacakan di awal surat An-Nasr. Idza jaa an-nasrullahi wal fath. Surat yang paling terakhir turun, bukan ayat. Kalau ayat yang terakhir turun Al-Maidah, ayat yang ketiga. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam. Ini ayat. Sedangkan An-Nasr ini surat secara utuh yang terakhir turun akhirat. Nah, jadi ada sama dengan kajian kita sebelumnya. Ayat yang paling mulia di Al-Quran, ayat kursi. Dan yang ini itu yang rendah. Tidak ada ayat yang paling mulia dibandingkan ayat kursi. Kita bahas 4 kali kita membacanya, dianjurkan betul. Waktu sholat 5 waktu, pagi, sebelum tidur, dan petang kita baca. Masuk rumah baca. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan, di malam ini dalil kita surat An-Nasr menjemput kematian yang indah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar orang bertanya, pekerjaan apakah yang paling membosankan di muka bumi ini? Pekerjaan apa? Kan tahu Pak, menunggu kawan sudah jadian gelisah, apalagi menunggu gajian. Paling orang tak sabar, berat katanya menunggu. Tetapi ada satu menunggu yang orang selalu lupa, padahal dia pasti datang, yaitu kematian. Dan anehnya ketika kematian itu datang, apa dia bilang? Undema tiba-tiba saja dia mati. Unde mati mendadak. Ada istilah mati mendadak. Inilah yang keliru dalam kehidupan kita. Tidak ada yang mati tiba-tiba. Tidak ada yang mati mendadak. Kenapa orang itu dikatakan mati tiba-tiba, mati mendadak? Karena dia tidak pernah mau menunggu kematian. Padahal kematian itu sudah ditentukan 50.000 tahun sebelum kita lahir. Kau akan lahir tanggal sekian, bulan sekian di tempat ini, dan kau akan mati di tempat itu, tanggal itu sudah ditetapkan. Dan bagi para nabi sudah diberitahu, tapi untuk kita tidak dikasih tahu. Nah, inilah yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Luqman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya hanyalah di sisi Allah lah pengetahuan tentang kiamat. Wa yunazzilul ghaitsa. Pengetahuan tentang turunnya hujan. Wa ya'lamu ma fil arham. Pengetahuan tentang bayi yang ada di dalam rahim. Oh, Ibu. Jadi kalau ibu USG kata orang itu cukuplah untuk tahu sehat atau tidak sehat. Jangan untuk tahu jantan atau kenapa laki-laki perempuan tak ada yang tahu dokter manapun. Orang sana percaya dulu. Saya mungkin USG. Perempuan dilengkapinya lah kamarnya dengan bunga-bunga, tahu-tahu lahir laki-laki. Hilang syukur, tak ada hidayah. Wa ma tadri nafsun ma taksibu ghadan. Dan di sisi Allah lah pengetahuan tentang apa yang kau kerjakan hari esok. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan pengetahuan
mana engkau akan mati. Kita tak tahu. Karena kalau Allah kasih tahu, Pak, takkan ada engkau hadir malam ini. Siapapun kita pasti takut. Bulan atau mereka tahu kau bebo mati jam 12 malam, pasti jam segini bapak pakai mana modal bapak? Ketika takut kok lain kau jam 12 kau? Pasti kita takut. Nah, maka untuk kita Allah rahasiakan tempatnya, Allah rahasiakan waktunya, dan Allah rahasiakan, ini yang paling gawat, keadaan mati itu hanya dua saja, husnul khatimah dan su'ul khotimah. Ini yang kita cari saat itu. Makanya ucapan husnul khotimah itu diucapkan waktu hidup, bukan setelah mati. Orang sekarang tidak pernah mati pada itu semoga husnul khotimah ya apa kok doa lah mati lah. Cobalah dia, terutama di media sosial juga dia, semoga beliau husnul khotimah. Saya ketawa aja. Kalau orang sudah mati doanya Allahumma firlahu, Allahumma firlahu, bukan husnul. Makanya kalau bapak didoakan orang waktu hidup husnul khotimah, jangan marah. Kita sedang sakit, datang dia menjenguk, la ba'sa tahurun insyaallah. Kan itu doa dengan orang sakit paling pendek itu, Pak. La ba'sa tahurun insyaallah. Tidak apa-apa, insyaallah kau suci. Semoga kalau kau mati husnul khotimah, ya amin. Ya maaf, doa kan mati yo. Doa mati itu tak ada. Walikulli umatin, ajal-ajal kita masing-masing sudah Allah tetapkan. Jadi kalau ada orang mendoakan husnul khotimah, ucapkan amin. Karena habis sholat pun kita sering berdoa, Allahumma khtim umurana wa ajalana bil husnil khatimah wa la taqtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, akhirilah ajalku dan umurku dengan akhir yang baik, jangan kau akhiri dengan akhir yang buruk. Kita minta saja habis sholat kepada Allah. Tahu-tahu ada orang mendoakan kita, marah, berarti kau tak paham dengan apa yang kau minta. Masih banyak yang tukang doa kok panjang ya lah, yang tukang amin, amin 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 amin. Dia tahu ini kita ada masalah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi kita ini sedang menunggu. Bahkan ada pendapat yang mengatakan 70 kali Bapak Ibu malaikat kematian itu datang kepada diri kita sehari semalam. 70 kali. Ditengoknya lah jurnalis, ditengoknya air di muka bumi. Oh, masih ada nama jurnalis, tak mati saya. Tapi dilihatnya air-air di muka bumi, dilihatnya sawah ladang, tak ada beras itu tulisan nama jurnalis, matilah saya. Inilah keyakinan orang beriman, kita tidak akan mati sebelum rezeki kita, dan kita tidak akan lahir sebelum rezeki kita cukup. Maka jangan pernah risau dengan yakin Tuhan. Kau yakin di maksudnya itu yakin selama ya pada maksudnya kau yakin jawab bila keluar pun dia aku lah makan dia risau. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan, makanya Allah tadi saya katakan, para nabi diberi Allah pengetahuan, diberi Allah kabar tentang kematian, dan buat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di antara kabar kematian itu inilah surat An-Nasr. Sehingga Ibnu Abbas menangis ketika ayat ini turun. Bapak Ibu ditanya, kenapa kau menangis? Karena pastilah kita sebentar lagi berpisah ya Rasulullah. Apa kata Allah di ayat ini?
kemenangan. Kemenangan di sini adalah kemenangan Rasulullah SAW pulang kembali ke kota Makkah dengan membawa 10.000 pasukan. Setelah 8 tahun yang lalu terusir dari kota Makkah pindah ke Madinah. Peristiwa itu disebut dengan Fathul Makkah, penaklukan kota Makkah. 360 berhala di Mesir. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau akan lihat banyaknya manusia masuk kepada agama Allah afwaja, secara berbondong-bondong. Banyak dari seluruh tanah-tanah di Jazirah Arab itu mengucapkan syahadat. Maka kata Allah, ada 4 tugas mulia Muhammad. Fasabbi, bertasbihlah. Bihamdi rabbika, pujilah Rabbmu. Wastaghfir, mohon ampunlah. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Bapak Ibu yang dimuliakan, maka para sahabat pada saat itu menyebut ayat ini ayat perpisahan, sehingga Siti Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, selesai ayat ini turun, kena 60 hari atau ada yang mengatakan 70 hari setelah turunnya ayat ini Rasul wafat, maka Siti Aisyah mendengarkan pertama Rasulullah memperbanyak ucapan. Di kaki kita mana ini? Subhanallah wa bihamdika wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Rasulullah, kenapa kau banyak mengucapkan itu ya Rasul? Tidak seperti biasanya. Karena kematian itu semakin dekat. Firman Allah telah turun kepadaku. Tugas selesai, misi selesai, maka aku disuruh subhanaka wa bihamdika wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Dibaca kapan saja, tetapi lebih utama ba'da sholat sunat subuh. Sholat apa namanya? Sholat sunat fajar. Nah, jadi sholat sunat fajar, qobliyah subuh kan berarti ibunya barang. Jadi begitu selesai azan kita sholat sunat fajar, subhanaka wa bihamdika wa astaghfiruka wa atubu ilaik, perbanyaklah membacanya sampai azan qomat dikumandangkan. Begitu diajarkan kepada kita. Dan ini menunjukkan apa, Pak? Bukan sekedar kita bertasbih, memuji, beristighfar dan bertaubat, tapi ini juga di dalamnya terkandung begitu dahsyatnya sholat sunat fajar dan sholat fajar itu sendiri. Karena kalau orang tak sholat subuh tepat waktu, kalau masih menjamak sholat isya dengan sholat subuh, tak bisa mengamalkan ini. Ya, ada orang tak masih dijamak, ya usah sholat subuh dengan duha. Datang ke rumah dia jam 7, pas dia sedang sembahyang, tunggu lagi 2 hari. Memang kamu apa? Lah hijrah memang. Sholat duha rajin, alhamdulillah. Begitu selesai kita salami, semoga kau istiqomahnya dengan sholat duha. Nah, duha waktu subuh baru kemarin tadi jago. Jadi rupanya dia jamak sholat duha dengan sholat subuh. Ini dari Siti Aisyah. Kemudian dari Ibnu Abbas sendiri, kapan Rasulullah SAW mengamalkan perintah ini?
di dalam sholat ketika rukuk dan sujud. Setelah turunnya surat An-Nasr menunggu kematiannya dalam sholatnya Rasulullah setiap rukuk dan sujud, beliau bertasbih, beliau bertakbir dan mohon ampun kepada Allah. Apa bunyi kalimatnya? Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma fil. Jadi kalau ada Bapak Ibu doa sujudnya seperti itu, inilah dia sejarah itu. Karena saya pribadi terus terang Pak, saya SD Muhammadiyah, tidak kenal saya dengan Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal Azim. Nah, ada diajarkan dengan SD. Jadi karena kita belajar pertama waktu SD belajar sholat bacaannya itulah sampai sekarang. Jadi Ustaz kalau ruku apa baca Ustaz? Subhanallah rabbana wa bihamdika Allahumma. Kalau sujud apa baca Ustaz? Sama. Subhanallah rabbana wa bihamdika Allahumma. Mana bagus? Kedua-duanya bagus. Nah, kalau Bapak mau, boleh. Jadi sekali-sekali subhanarabbiyal azimi wa bihamdi, subhanarabbiyal a'la wa bihamdi, sekali-sekali subhanallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma fir. Apa bedanya Pak Ustaz? Subhanarabbiyal a'la wa bihamdi, Maha suci Allah yang maha tinggi lagi terpuji. Ada untuk kita? Ada untuk kita? Tak ada, cuma pujian buat Allah, pahala puji. Tapi kalau yang tadi Subhanallahumma, maha suci engkau ya Allah, Rabbana wa bihamdika, Rabb kami terpuji engkau, Allahumma firli, ampuni aku. Ada untuk kita? Ada. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah Rasulullah SAW menunggu kematian beliau. Setelah turun surat An-Nasr ada perintah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Siti Aisyah mengatakan Nabi pun membuat satu kalimat, subhanaka wa bihamdika wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka wa bihamdika wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau dari Ibnu Abbas, Rasulullah membaca itu di dalam rukuk dan sujudnya dengan kalimat subhanallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma. Jadi kedua-duanya ada. Saya pernah lomba sholat antar MDA, tak menang Pak. Anak yang baca subhanallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma langsung dicoret. Salah. Rupanya jurinya hanya mendengar yang subhana rabbiyal azimi. Nah, padahal ada bacaan yang lain. Nah, ini yang pertama. Bapak Ibu yang dimuliakan. Lalu yang kedua, bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk menjemput kematian yang indah ini? Setelah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, yang kedua beliau memperbanyak doa. Oh, kami berdoa Ustaz, betul, tapi ada doa khusus. Apa doanya Ustaz? Hadis juga dari Siti Aisyah, juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Rasulullah memperbanyak doa, Allahumma a'inni, ya Allah tolong aku, ala ghamaratil maut, dalam kepedihannya mati, wasakaratil maut, dan sakitnya mati. Bagaimana Pak Ustaz kalau kami tak hafal Ustaz, tapi kami tahu artinya saja. Karena ini doa. Jadi kalau doa boleh Pak. Tapi kalau tasbih, tahmid, takbir, istighfar tak boleh. Bapak baca Pak, maha suci engkau, puji-pujian buat engkau, soleh.
mesti bahasa asli. Tapi kalau doa boleh. Nah, Bapak Ibu orang tua yang berbahagia, kenapa kalimatnya ala ghamaratil maut wa sakaratil maut? Karena mati itu sakitnya ada dua. Jadi mati itu sakitnya dua, Pak. Yang pertama sakit jasad, sakitnya ruh berpisah dengan badan. Jangankan kita, Rasulullah SAW sendiri meminta air, lalu disediakan air dalam baskom, dimasukkannya tangannya ke dalam baskom itu, lalu dia pun berdoa, Allahumma a'inni ala ghamaratil maut wa sakaratil maut. Jibril alaihissalam sampai membuang wajah. Kata Rasulullah SAW, ya Jibril, jijikkah engkau padaku? Tidak Muhammad, aku tidak jijik, cuman aku kasihan orang sebaik engkau merasakan sakitnya. Lain nabi itu Pak, apa boleh Allah? Maka kita minta. Yang kedua, sakit hati. Oh, jadi kalau kita mati sakit hati. Sakit hati bagaimana? Sakit hati berpisah laki. Betul. Sakit hati berpisah sama bini. Sakit hati berpisah dengan harta. Sakit hati berpisah dengan orang-orang yang dicintai. Kalau mati selesai Pak. Yusbahul mayyitun salasun. Siapapun kita yang jadi mayat, hanya 3 yang mengikuti kita. Keluarga ikut, harta ikut, amal ikut. Yang 2 pulang, harta pulang, keluarga pulang. Wayabqa wahidah, 1 cuma yang tentang amal kita. Makanya hiduplah kau sesuka hatimu, tapi ingat kau akan mati. Iman di dunia ka'annaka ta'isu abada, wa iman di akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Kerjalah Bapak Ibu, carilah yang banyak-banyak agar anak kita tidak susah, agar keturunan kita tidak susah. Tapi waktu bekerja kau harus ingat. Apa yang diingat? Wa iman di akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Kau harus beramal seolah-olah kau mati besok. Habis berat. Berpisah sama istri berat. Makanya wasiat kedua apa? Abid man cinta, cintai Muhammad. Siapa saja yang kamu cintai, cintailah sesukamu. Tapi ingat, kau pasti akan berpisah. Makanya ini obat tidak tak berkelahi bagi bini Pak. Saya selalu menasihati orang-orang muda itu, Ustaz, bagaimana supaya kita tak berdengar lagi bini? Ingat kita akan berpisah. Jadi bilang dengan bini kita tuh, jangan bercokak-cokak, ayo. Kalau dia awak umur awak nak tahu awak, entah kau koi dulu, entah aku koi dulu. Bercokak-cokak awak tahu aku koi kau menangis kan drama namanya itu. Kan iya Pak, tak bisa. Pedih Pak. Makanya Ummu Salamah ketika meninggal suaminya Abu Salamah kan menangis. Datanglah Nabi, Ummu Salamah, mau kau ajarkan doa? Mau ya Rasul. Diajarkanlah Nabi, ucapkanlah olehmu, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lalu disambung, Allahumma ajirni min musibati wa akhlifku khairan minhu. Ya Allah, berilah aku pahala dari musibah ini dan berilah aku pengganti yang lebih baik. Habis masa indahnya, dikabulkan Allah doanya, langsung dilamar oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ditolak. Bayangkan, Abu Bakar
Yang kata Nabi, iman itu kalau ditimbang seluruh iman manusia di muka bumi ini tak bisa menandingi iman dia, ditolak. Kenapa ditolak? Karena di mata Ummu Salamah, suaminya Abu Salamah dengan Abu Bakar sama-sama satu level sahabat. Kemudian datang pula Umar bin Khattab melamar, ditolak pula. Barulah datang Nabi melamar. Nah, jadi ibu-ibu, apa doa elok? Ya, kalau perlu beko dua catatan. Datang Nabi melamar, ditolak atau diterima? Ditolak juga. Jadi kalau apa komentar Pak, saya sedih. Nabi jawab, tapi Nabi tak mundur. Ditanya dengan Ummu Salamah, kenapa kau tolak lamaran? Yang pertama, ya Rasul, alasannya aku dah tua. Yang kedua, anakku banyak. Yang ketiga, aku pencemburu. Kata Nabi, kalau itu alasanmu, baiklah, jawab dulu. Kalau alasanmu karena kau sudah tua, bukankah aku juga sudah tua? Tua-tua ini berjumpa lain pula rasanya. Jadi kalau waktu tahun SD, awak lama laki-lakinya, ya awak lama hidup ini ya, apa sopo awak jadi, lah ayo mah. Cipu lagi sudah percaya. Astagfirullah. Dan itu tak aib lah. Umar bin Khattab saya mengatakan, kalaulah engkau ajalku besok pagi datang, hari ini aku menunda, malamnya aku akan menikah. Karena aku tak mau mati dalam keadaan kalau itu sudah cari apa ya? Ayo, jangan ketinggalan dulu. Payah kau sana amalkan doa. Yuk, saya kasih di doa aman, tenang. Jadi kalau alasanmu sudah puas juga sudah puas. Kalau alasanmu kena banyak anak, bukankah anak itu aset? Sementara nanti anaknya pada mati semua. Hanya Fatimah yang melihat dia meninggal dunia, yang lain tidak. Dan kalau kau katakan kau pecemburu, bukankah pahala wanita itu ada dalam cemburu? Kalau begitulah katamu ya Rasul, aku terima lamaranmu, menikah, naik derajat Ummu Salamah menjadi apa? Ummahatul ummahat, ibunya orang-orang beriman. Coba bayangkan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu Ummu Salamah. Pedih dia kematian suaminya, tapi dapat ganti yang lebih baik, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pedih berpisah. Nah, sakit, Allahu Akbar. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, walau tara idz zalimina fi ghamaratil maut wal malaikat memukul-mukulkan tangan mereka seraya berkata, keluarlah kalian dari tubuh si fulan. Kalau orang beriman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa-jiwa yang tenang. Dalam hadis Bukhari dikatakan, disambut pula kita-kita yang selalu beramal ini, yang selalu ingat kematian itu, disambut oleh kain kafan yang berbau harum, dibawa ke langit. Penghuni langit bertanya, mereka mau ruh siapa yang membawa? Pulang bin pulang sampai kepada Allah. Lalu kata Allah, pulangkan dia ke kuburnya. Dipulangkan ke kubur. Orang yang mengantar pulang ke rumahnya 3 langkah, ada yang mengatakan 7 langkah, dibangunkan,
dipertontonkan neraka. Ketakutan kita lihat neraka, ditutup kita cepat. Lalu dipertontonkan kepada kita surga. Kata malaikat, nikmatilah engkau surga itu sampai hari kiamat. Inilah yang disebut kubur orang itu menjadi raudatan min riyadil jannah. Kita pernah dengar doa ini, Pak? Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikanlah kuburnya laksana taman dari taman surga. Dalam kubur itu kita melihat daripada surga ini. Tapi bagi mereka yang berbuat zalim, Allah luar biasa, dipertontonkan kepadanya surga lalu ditutup. Itulah nikmat yang dulu kau sia-siakan. Lalu dibuka neraka, tak ditutup-tutup. Nikmatilah oleh ini sampai dunia kiamat. Inilah yang disebut dengan hufratan min hufarin niran, lubang dari lubang neraka. Ayo, pedih, Pak. Makanya orang mau mati itu tetap dia bertanggung kan. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Rabb, tunda dulu kematianku qarib. Walaupun sebentar itu 1 menit jadilah. Mau mengapa? Yang pertama di Al-Baqarah mau baca Quran. Jadi orang mau mati itu, Pak, permintaan dia pertama tunggu dulu, jangan mati kan dulu, mau baca. Makanya kajian dulu Quran nomor 1. Ya Bu, oi, ada dia angkat enggak? Pagi apa kemarin? Insya Allah info Al-Waqi'ah. Pada asar Ar-Rahman. Pada maghrib Yasin. Mau tidur Al-Muluk. Tuh Quran, Pak. Makanya saya bilang dia kertas ini, kertas kan? Kertas, tidak ada harga ini. Kita pijak pun tahu, tapi begitu ditulis Al-Quran di atasnya jadi mulia. Kertas ditulis ayat Quran jadi mulia. Apa oleh Allah yang itu dengan. Jadi siapa saja dengan Quran mulia Allah. Ibu mau main oplet atau oplet? Nah, kata orang kota angkot, oplet awak. Ada 2 oplet, tidak antri, Pak, boleh pilih. Oplet 1 itu bunyi dalam mobilnya itu tilawah. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Suaranya bagus kayak Pak Imam tadi lah. Ya. Yang oplet 1 lagi apa bunyinya? Hamil 3 bulan, hamil 3 bulan. Naik oplet mana kita kira-kira? Yang ada tilawah Quran atau yang ada nyanyi hamil 3 bulan? Hah? Naik yang mana? Pasti kita naik ya yang suara Quran. Kenapa? Otak kita langsung menyangka sopirnya baik. Kok pasti lo sopirmu mengaji walaupun orang tonton elok lah. Tapi bila ada orang ngajinya, orang harus berpikiran baik. Sementara yang betul, walaupun dia baik, gara-gara lagunya hamil 3 bulan kita menyangka dia tidak. Tolong itu Bapak Ibu. Jangan pernah kita tidak baca Quran dalam satu hari. Tetap baca Quran. Makanya saya katakan tadi ayat yang kelima dari surat Al-Baqarah itu apa bunyinya? Wa ulaika humul muflihun. Mereka
cari di dunia ini beruntung, bukan sukses. Banyak orang sukses tapi tidak beruntung. Suksesnya rumah besar, pangkat tinggi, tapi tidak beruntung. Bininya ceweknya sopir. Ada nggak? Di mana? Di Indosiar Pak, di Monas. Suara hati istri. Ya kalau kita bilang aduh Pak Anu, gibah namanya itu. Gibah itu menyebut aib orang walaupun dia benar. Kalau tak benar fitnah. Maka kita banyak penyakit. Kenapa penyakit itu dari mulut? Salah makan, salah cakap. Jadi kalau Bapak Ibu mau sehat, jangan salah makan, jangan salah cakap. Mulai ember tiba penyakit. Bertanya lo, ya Allah apa dosaku? Bertanya lo deh. Alhamdulillah. Iya. Ini serius itu Pak. Jadi banyak orang sukses tidak beruntung. Bapak-bapak banyak yang sukses Pak. 4 anaknya hebat-hebat jadi camat, jadi bupati, jadi polisi. Tapi orang tuanya tak diurusnya. Bahkan ada diantar ke Bati Jumpo. Ada Bu? Di mana? Di Indosiar. Jam 12 kisah nyata. Ya toh? Ada pula orang yang sabar tapi beruntung di akhir tuanya. Dari tukang sate jadi juragan sate. Ada? Di mana? Apa namanya? Pintu berkah. Ibu itu aja banyak yang kurang elok. Nah, Bapak Ibu, sedikit lagi Pak. Yang ketiga, setelah berdoa, saya ulangi, Allahumma a'inni ala ghamaratil maut wa sakaratil maut. Yang ketiga kata Nabi, akhirni Jibril alaihissalam telah mengabarkan kepadaku malaikat Jibril alaihissalam anna la ilaha illallah, bahwasanya kalimat la ilaha illallah adalah sebaik-baiknya penghibur saat kematian. Makanya kalimatnya apa? Afdhalu zikri la ilaha. Kok bisa jadi penghiburnya? Itu yang terbaik Pak Ustaz. Bapak Ibu orang tua-tuaku, mohon maaf, orang mati itu menurut kebiasaan. Menurut? Ketika dia biasa berzikir, diajarkan ditalkin berzikir cepat. Ada sebuah kisah menarik ditulis oleh Mahmud Al-Misri dalam buku Semua Ada Waktunya. Ya, buku itu cerita semua. Ada cerita dari Rasul, ada cerita dari sahabat, ada pula kisah nyata dari beliau. Dalam suatu acara reuni, tahu reuni apa itu? Kumpul-kumpul kawan lama, katanya silaturahmi. Mamanya belakang rumah mana datangi yo. Kawan SD itu di Jepang datangnya. Nah, ada lupa silaturahmi itu kumpul-kumpul dengan kawan saudara, bukan dengan orang. Nah, begini kan kebalik. Mamanya belakang rumah tak tahu ya. Macinya dikumpulkan itu tak pernah datang. Kawan SD itu di ujung dunia dia katanya kemana lo silaturahmi? Silaturahmi itu ke rumah mama, ke rumah maci, ke rumah atuk, ke rumah uak, ke rumah tante, ke rumah om. Itu silaturahmi. Rumah kawan sekolah itu uak. Tapi orang sekarang sudah balik-balik ya Pak. Ya sudah terbalik-balik. Nah, Bapak Ibu yang digunakan Allah. Dalam suatu acara ini, dia pandai menyanyi, dimintalah menyanyi. Dia tak mau. Aku dah lama tak nyanyi, karena aku janji tak nyanyi. Tolonglah, kita ini kan kawan lama. Nah, tolong, awak kan hancur dek kawan tu Pak. Ya, sama orang kan main domino, 3 bawa ada situ. Awak tak dia main tu. Allah wang, kawan lain datang nyo. Biarlah tak pola. Kita ini kan suka begitu Pak. Akhirnya apa penyanyi? Satu nyanyi habis. Hadirin tepuk tangan.
menyanyi yang kedua ini, tiba ajal. Mana? Coba bayangin, mati saat sedang Allah. Kita maunya mati bagaimana? Sedang sujud, ya wajah. Di malam Jumat di Masjid Al-Rahim. Sujudnya itu bukan sembarangan sedang sujud sajadah. Oh Tuhan kayu. Bisa asalkan kita berusaha dari sekarang. Bagaimana? Bertasbih, bertahmid, beristighfar, bertaubat dengan kalimat Subhanaka wa bihamdika wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Lalu kita berdoa, Allahumma a'inni ala qamaratil maut wa sakaratil maut. Lalu kita basahkan lisan kita dengan afdhal zikri la ilaha. Insya Allah datangnya malaikat itu kepada kita, datang dalam keadaan indah. Malaikat rahmat kiri kanan, malaikat maut dari kubur-kubur sambil berkata, ya ayyatuhal nafsul mutmainnah. Inilah Bapak Ibu. Jadi mulai sekarang jangan pernah mengatakan mati mendadak atau mati mati walah ditentukan, cuman kita sering lupa. Maka banyak-banyak yang kalau saya tengok-tengok di wajah-wajah tak lama ini, ya, beliau tak lama, ya kan, karena 70 kali ini datang jawab, maka berbuat baik lagi. Demikian Bapak Ibu, lebih kurang saya mohon ampun kepada Bapak Ibu, saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Subhanallah wa bihamdika, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.